ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bismillah, izin Ustadz. Sekarang banyak yang mencintai orang-orang kafir, bahkan sampai-sampai mengupload foto-fotonya dan mengidolakan pemain bola kafir dan mengikuti tasyabuh seperti happy birthday. Lalu apakah hukum mengenai kita terlalu berlebihan mencintai orang-orang tersebut, bahkan kita setiap dalam statusnya terdapat orang-orang tersebut, apakah jatuh dalam tasyabuh dan kekafiran? Nah, barakallahu fiik. Nabi SAW yang mengingatkan dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Imam Ahmad dan selainnya, kata beliau SAW, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan termasuk dari mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di berbagai ayat makna ini. "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas sebuah syariat dari agama. Ikuti syariat itu. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Iya. Bahkan di surah Al-Fatihah, dari pokok hidayah di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kemudian dirinci jalan yang lurusnya, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Kemudian berlindung dari dua jalan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai, orang-orang Yahudi, bukan pula jalan orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara. Jadi itu berlepas. Dan syahadat la ilaha illallah itu mengandung dua makna. An-nafyu wal itsbat. An-nafyu, dia nafikan berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Termasuk dia berlepas diri dari ahlul syirk, ahlul kufur, kaum musyrikin dan orang-orang kafir. Kemudian dia tetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itu bagian dari agama ya. Kalau terkait dengan orang kafir itu, pada hal-hal yang hubungannya dengan tabiat, seorang anak, dia senang dengan, dia cinta kepada ibunya, dan ibunya misalnya non-muslim, atau seorang dia sayang kepada saudaranya non-muslim, tapi masih dalam batasan tabiat sebagai manusia, itu nggak ada masalah. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Jelas ya? Sama kalau di dalam hal-hal yang mubah misalnya, ada seorang misalnya dia bikin sebuah keahlian bermanfaat bagi manusia, produk yang bagus untuk orang. Ya, lalu saya suka dengan dia dari sudut bisa memberi manfaat kepada orang. Misalnya itu hal yang lumrah biasa. Boleh-boleh saja. Jelas ya? Tapi kalau kecintaan itu sudah masuk ke dalam makna keterikatan hati kepada mereka, makna ikut-ikutan dengan gaya mereka, ya, ikut-ikutan dalam kemungkaran yang mereka lakukan. Nah, itu bukan hal yang wajar. Ya, dan tasyabuh itu menyerupai orang kafir bertingkat-tingkat. Ada yang masuk di dalam hitungan dosa besar, ada yang masuk di dalam bentuk kekufuran tetapi tidak mengeluarkan dari keislaman, ada yang masuk di dalam kekufuran mengeluarkan dari keislaman. Ya, tergantung jenisnya bagaimana. Jelas ya? Cuma kalau anak-anak muda ini harusnya ya jangan banyak terikut dengan budaya sepak bola, pemain bola dan sebagainya. Ya, walaupun ada pemain bola muslim katanya ya.
ada pemain bola dari kaum muslimin, ya hanya saja bola itu walaupun dia dari jenis olahraga asalnya boleh, yang gak ada masalah, tapi banyak dari bentuk mendukung klubnya, ada bentuk fanatik, ya kadang ribut karena ini pendukung klub uh, apa yang saya baca itu, pendukung klub MU misalnya, ininya satu pendukung klubnya Liverpool. Nah, ribut antara keduanya, fanatik di atas hal itu sudah masuk ke dalam hal yang hal yang membahayakan. Apalagi kalau kecintanya kepada salah satu pemain, dia sampai ikuti gaya hidupnya, selalu dia dia monitor apa yang dia lakukan dan sebagainya. Itu kecenderungan hati nggak bagus. Diberi kaidah umum dalam Al-Quran, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim, akibatnya kalian bisa disentuh oleh api neraka. Jadi itu sesuai dengan kadar parahnya dia. Semakin parah, semakin besar juga kena ancaman dari ayat tersebut. Ya. Makanya seorang itu dia sibukkan dirinya dengan hal yang bermanfaat, hal yang mengikat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang memudahkan dia di dalam kehidupnya, mendekatkannya kepada takwa, memudahkan dia hidup, membuat dia bisa bersahadat saat syakaratul maut, aman ketika di alam kubur, dan berbahagia ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.